Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas matematika. Ini pertemuan kita yang keempat ya, atau materi kita yang keempat. Di bab ini, materinya apa? Kita akan tahu sebentar lagi. Sebelumnya, apa kabar semua? Semoga tetap sehat ya. Tetap semangat walaupun kita belajarnya masih seperti ini, masih di rumah aja dan masih online. Mudah-mudahan materinya bisa dipahami. Oke, materi yang akan kita pelajari adalah pertidaksamaan linear satu variabel nilai mutlak. Atau biar tidak terlalu panjang, kita sebut saja ini pertidaksamaan nilai mutlak ya. Nah, bentuk contoh soalnya tuh seperti ini ya. Ada linear satu variabel nih, linear satu variabel, kemudian menggunakan tanda pertidaksamaan dan ditandai dengan tanda kurung mutlak. Nah, inilah pertidaksamaan nilai mutlak itu contoh soalnya seperti ini ya, seperti yang ada di layar kalian. Nah, sekarang kita langsung aja gimana sih cara menyelesaikan sifat-sifat nilai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak, kita menggunakan sifat-sifat nilai mutlak. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada sekitar 5 yang akan kita bahas ya. Setiap warna ini memiliki ciri khasnya sendiri, kita akan bahas sebentar lagi. Sekarang mulai dari syaratnya. Syaratnya A dan B lebih besar dari 0. Itu kan kita tahu ya kalau mutlak itu hasilnya selalu positif dan bilangan yang positif itu adalah bilangan yang di atas 0. Makanya syaratnya ini tetap berlaku. Kemudian kita perhatikan kotak yang ada di sebelah kiri, warna kuning dan warna hijau. Persamaan dari kedua kotak ini adalah mutlaknya hanya ada di sebelah kiri, hanya ada di satu sisi aja ya. Jadi kalau kamu nanti menemukan soal yang mutlaknya hanya ada di satu sisi saja seperti ini, kamu gunakan sifat yang ini, yang kuning atau yang hijau. Sekarang sifat yang kuning, yang berwarna kuning ini jika mutlaknya hanya di sebelah sisi dan tanda ketidaksamaan yang digunakan adalah tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan. Jadi kalau ada soal mutlak kurang dari atau kurang dari sama dengan A, maka soalnya kamu ubah menjadi seperti ini. Jadi negatif A kurang dari X kurang dari A. Kalau ada sama dengan berarti ya tinggal disamakan ya, tandanya juga pakai sama dengan. Ini sifat yang pertama. Kemudian, sifat yang kedua, mutlaknya hanya ada di satu sisi, tapi tanda yang digunakan adalah lebih dari. Dan lebih dari sama dengan, sama ya. Maka kamu tinggal ubah soalnya menjadi bentuk seperti ini. X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Kalau menggunakan sama dengan, ya berarti tinggal pakai sama dengan. Jadi tanda ini ya menyesuaikan ya sama dengan atau enggak itu menyesuaikan di soal. Jadi ininya sama. Nah, sekarang kita beralih ke kotak kanan ya. Kotak putih yang ada di sebelah kanan ada 3 sifat yang akan kita bahas. Yang pertama, tapi di kotak kanan ini perhatikan mutlaknya ada di sebelah sisi kiri dan kanan. Jadi dua-duanya mutlak. Jadi kalau nanti nemu soal yang kiri dan kanannya ada mutlak, kamu gunakan sifat-sifat ini ya untuk mempermudah mengerjakan. Yang pertama, fx kurang dari gx, sama-sama mutlak, jadi mutlak fx kurang dari mutlak gx, maka sifat yang digunakan adalah f kuadrat x, jadi fx-nya dikuadratkan, kemudian g-nya juga dikuadratkan. Tanda ini itu mengikuti soalnya, karena di soalnya kurang dari, maka nanti yang di sini juga kurang dari. Kemudian soal yang kedua masih sama bentuknya, fx dan gx di kiri kanan sama-sama mutlak, kemudian tandanya kurang dari, kamu juga bisa menggunakan sifat ini. Jadi tinggal ditambahkan nanti fx ditambah gx dikali fx dikurang gx kurang dari 0. Kurang dari 0 mengikuti ini ya. Jadi untuk warna biru ini, biru yang atas sama yang warna peach ini, itu bentuk soalnya sama. Jadi bisa dikerjakan dengan dua cara.
Tapi nanti Ibu kasih tahu deh mana sih yang menggunakan cara yang atas, mana yang menggunakan cara yang bawah biar lebih mudah ya. Kemudian jika soalnya seperti ini ya, A kurang dari mutlak Fx kurang dari B. Maka soal yang seperti ini, kalau soalnya diapit oleh dua tanda ketidaksamaan, maka kamu gunakan sifat yang ketiga ini ya. Jadi tinggal A kurang dari Fx kurang dari B, atau negatif B kurang dari Fx kurang dari negatif A. Dan sifat ini itu berlaku untuk semua tanda ya. Jadi kalau misalnya nanti di soalnya ini bukan kurang dari tapi jadi lebih dari nih yang ini, ya berarti yang di sininya kamu tinggal ngikutin lebih dari. Kalau yang ininya misal lebih dari sama dengan, ya berarti kamu tinggal ngikutin lebih dari sama dengan. Kalau yang ketiga ini biasanya kalau misalnya ini kurang dari sama dengan, ya berarti nanti hasilnya tinggal pakai sama dengan gitu ya. Jadi sifatnya sama, yang membedakan adalah tanda ini aja, kamu tinggal ngikutin ya. Untuk yang sebelah kanan, kalau untuk yang sebelah kiri dia beda ya antara kurang dari dan lebih dari, tapi hanya ada dua jenis ini. Oke, kita lanjut aja ke soal supaya tidak pusing ya. Kalau lihat kayak gini tuh kayak pusing. Kita lihat ke soal gimana sih cara pengaplikasiannya ya. Oke. Contoh soal. Nah, sebelum menyelesaikan soal, kamu harus bisa memilih sifat nilai mutlak mana yang memenuhi untuk setiap masing-masing soal dari slide yang tadi ya. Nah, sekarang soal yang pertama, 2x kurang dari 3. 2x kurang 3 mutlak kurang dari 5. Nah, lihat mutlaknya hanya ada di sebelah kiri, di satu sisi aja. Maka dan kurang dari, tanda ketidaksamaannya kurang dari, maka sifat yang kita gunakan adalah yang ini, yang mutlaknya di sebelah sisi dan kurang dari A. Kita ubah jadi bentuk seperti ini. Ingat ya, yang di sebelah sini X, yang di sebelah sini A. Jadi A-nya itu 5. Jadi kamu tinggal ubah negatif A-nya itu adalah jadi negatif 5. Jadi negatif 5 kurang dari 2X min 3 kurang dari 5. Oke, sekarang kalau udah gini ya, tinggal kerjakan seperti biasa. Fokus ke yang tengah ya, fokus ke yang tengah, kita hilangkan negatif 3. Cara menghilangkan negatif 3 berarti ditambah 3. Kalau tengah ditambah 3, berarti kiri dan kanan juga ditambah 3. Jadi seperti ini ya. Terus, jadi negatif 5 tambah 3, negatif 2. 2x kurang 3 tambah 3, ininya habis, tinggal 2x, 5 tambah 3, 8. Kita butuh X, berarti yang tengah ini harus dibagi 2 kan? Kalau yang tengah dibagi 2 berarti kiri dan kanan juga dibagi 2. Jadi negatif 2 per 2 kurang dari 2X per 2 kurang dari 8 per 2. Dapatlah hasilnya, negatif 2 bagi 2 jadi negatif 1, 2X bagi 2X, 8 per 2 jadi 4. Nah, ini adalah hasil dari soal yang pertama. Tuh. Sekarang, soal yang kedua, mutlak 4x dikurang 2 lebih dari sama dengan 14. Masih mutlaknya hanya ada di satu sisi saja, tapi dia menggunakan tanda lebih dari, maka sifat yang digunakan adalah mutlak hanya satu sisi, tandanya lebih dari, maka kamu ubah menjadi x kurang dari sama dengan negatif A atau x lebih dari sama dengan A. Ini yang di dalam mutlak ini itu X, hasilnya itu A. Jadi yang pertama kita ubah bentuk dulu seperti ini. Ini tulis sesuai soal biar mudah Ibu urutannya seperti ini dulu ya. Jadi Ibu ngerjainnya ini dulu, yang X lebih dari A dulu. Jadi tulis sesuai soal, berarti 4X kurang 2 sama lebih dari sama dengan 14. Kemudian pindah ruas seperti biasa. Nah, dapatlah X lebih dari sama dengan 16 per 4. X lebih dari sama dengan 4. Atau, cara yang kedua, ubah menjadi X kurang dari sama dengan negatif A. Jadi, 4X dikurang 2, tandanya diubah dari tadinya lebih dari jadi kurang dari, kemudian hasilnya dari yang tadinya positif jadikan negatif. Itu ya. Nah, baru pindah ruas seperti ini, satu-satu seperti biasa.
Dapatlah X kurang dari sama dengan negatif 12/4. Jadi X kurang dari sama dengan negatif 3. Maka hasil dari soal yang kedua, hasil dari mutlak 4X kurang dari 2 lebih dari sama dengan 14 adalah ini hasilnya. X kurang dari sama dengan negatif 3 atau X lebih dari sama dengan 4. Ini soal yang kedua. Ya, jadi perhatikan dulu soalnya, baru kamu tentukan sifatnya seperti ini, baru kamu kerjakan seperti biasa. Sekarang contoh soal yang ketiga. Nah, ada soal yang seperti ini. Mutlak 2X kurang 1 lebih dari X tambah 3. Perhatikan soalnya, mutlaknya hanya ada di sebelah kiri. Dan menggunakan tanda lebih dari. Maka sifat yang digunakan adalah X lebih dari A. Maka X kurang dari negatif A atau X lebih dari A. Kita kerjakan dulu yang ini, X lebih dari A, biar sama soalnya. Berarti 2X min 1 lebih dari X tambah 3. Pindah ruas seperti biasa. Pindahkan yang sejenis dengan yang sejenis, dapatlah seperti ini hasilnya. X lebih dari 4. Atau sekarang tinggal ubah menjadi yang bentuknya X kurang dari negatif A. Atau sederhananya tulis soalnya ya. Tulis soalnya 2X min 1, tandanya diubah dari yang lebih dari jadi kurang dari, kemudian tambahkan negatif di hasilnya. Seperti ini, jangan lupa pakai kurungnya ya. Nah, seperti ini. Kemudian seperti biasa pindah ruas, dapat 3X kurang dari negatif 2, dan hasilnya adalah X kurang dari negatif 2/3. Jadi hasil dari mutlak ini, soal mutlak yang ketiga adalah X kurang dari negatif 2/3 atau X lebih dari 4. Ini contoh soal yang ketiga ya. Jadi mau yang di sebelah sininya satu suku ataupun dua suku seperti ini, selama yang ada tanda mutlaknya hanya ada di satu sisi aja, berarti kamu pakai syarat yang punya mutlak di satu sisi ya. Begitupun juga kalau misalnya ininya kurang dari, sama kerjain kurang dari juga, pakai yang sifat kurang dari. Nah, sekarang contoh soal yang keempat. Perhatikan konstanta variabel X. Konstanta variabel X itu berarti angka yang di depan huruf X ya, yang di depan variabel X. Nah, sekarang contoh soalnya seperti ini. Di sebelah kiri dan sebelah kanan menggunakan tanda mutlak. Jadi X ditambah 3 lebih dari X dikurang 1. Mutlak dua-duanya. Lihat, perhatikan konstanta variabel X gitu ya. Karena variabelnya sama, karena konstanta variabelnya sama-sama 1. Kalau sama-sama 1 kayak gini atau sama-sama 2, pokoknya kalau konstantanya sama, kamu gunakan sifat yang ini, yang dikuadratkan ya. Jadi X ditambah 1 mutlak lebih dari X dikurang 1 mutlak, itu tinggal kamu kuadratkan. X ditambah 3 dikuadratkan lebih dari X dikurang 1 dikuadratkan. Cara mengkuadratkan bisa ya, tinggal kuadratkan satu-satu. Jadi X dikuadratkan, X kuadrat, kemudian 2 kali 3 kali X berarti 6X, 3 dikuadratkan 9. Itu cara cepat. Terus X dikurang 1 dikuadratkan, berarti tinggal X dikuadratkan, X kuadrat, X kali negatif 1 kali 2 berarti negatif 2X, negatif 1 dikuadratkan positif 1. Ini hasilnya. Setelah seperti ini, tinggal pindah ruas ya. Tinggal pindah ruas berarti jadi X kuadrat tambah 6X tambah 9 dikurang X kuadrat tambah 2X kurang 1 lebih dari 0. Kenapa lebih dari 0? Karena ya tanda soalnya juga lebih dari. Kalau soalnya kurang dari ya berarti kurang dari. Kalau soalnya ada sama dengannya, berarti kamu tinggal pakai sama dengan. Nah, X kuadrat dikurang X kuadrat habis kan ya. Kemudian 6X ditambah 2X, 8X, 9 dikurang 1, 8. Jadi 8X ditambah 8 lebih dari 0.
Kemudian 8-nya kita pindah ke sebelah kanan, jadi 8x lebih dari negatif 8. Maka x lebih dari negatif 8 dibagi 8 negatif 1. Jadi hasilnya x lebih dari negatif 1. Ini jika misal kamu menemukan soal yang bentuknya seperti ini. Kiri dan kanan mutlak, kemudian konstantanya sama. Gunakan sifat yang ini ya, yang dikuadratkan. Nah, sekarang contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, perhatikan juga konstanta variabel x-nya. Nah, di sini juga kiri dan kanan sama ada nilai mutlaknya. Ya, kiri mutlak, kanan juga mutlak. Tapi konstanta variabelnya berbeda, yang satu 3, yang satu 2. Maka sifat yang digunakan adalah sifat yang ini. Ya, yang fx ditambah gx dikali fx dikurang gx kurang dari sama dengan 0. Kenapa kurang dari sama dengan? Karena contohnya karena di soalnya juga kurang dari sama dengan. Kalau misalnya di soalnya bukan kurang lebih dari, berarti di sininya lebih dari. Pokoknya tanda ini tuh ngikutin ya. Nah, kita tulis fx ditambah gx, ini fx ya, ini gx, berarti kamu tinggal tulis fx ditambah gx dikali fx dikurang gx kurang dari sama dengan 0. Tuh hasilnya nih, 3x tambah 2x, 5x, 7 dikurang 9, negatif 2. Kemudian 3x dikurang 2x, x 7 dikurang negatif 9 berarti 16. Dapatlah ini. Dari sini kita bikin pembuat nolnya. Yang pertama 5x kurang 2. 5x kurang 2 sama dengan 0. Berarti 5x sama dengan 2. X sama dengan 2 per 5. Ini untuk pembuat nol yang pertama. X-nya 2 per 5. Sekarang untuk pembuat nol yang kedua, X tambah 16. Berarti X tambah 16 sama dengan 0, X sama dengan negatif 16. Nah, punya dua batasan. Jadi kita punya dua batasan, 2 per 5 dan negatif 16. Nah, ini belum selesai ya, karena ini masih baru sama dengan. Sedangkan kita kan butuh ketidaksamaan. Kita butuh interval. Maka tinggal masukkan 0 ke soal yang ini ya. Kita masukkan 0 ke sini, ke soal yang sudah bentuknya sederhana ini. Jadi misal x-nya kita ganti dengan 0, berarti 5 kali 0, 5 kali 0, 0, 0 dikurang 2, negatif 2. Berarti negatif ya, ini negatif. Kemudian x ditambah 16, berarti 0 tambah 16, positif 16. Maka ini positif 16. Kita nggak butuh angkanya. Ya, kita hanya butuh tandanya, dia positif atau negatif. Positif kali negatif berarti negatif. Maka hasil dari soal ini adalah negatif. Maka yang ini garis bilangan. Di sini kita tulis negatif 16, di sini 2 per 5. 0 ada di tengah-tengah sini ya. Setelah kita masukin 0 ke soal, ternyata hasilnya negatif. Negatif kali positif, negatif kan? Berarti daerah sini daerah negatif. Kemudian daerah ini positif, ini juga positif. Jadi selalu selang-seling. Kalau misalnya kamu tak percaya, kamu silahkan cek ya. Masukin misal di sini negatif 17 kan ya. Nah, kamu masukin negatif 17 ke X, pasti dia hasilnya positif. Kalau misalnya di sini kan 2 per 5. Misal kamu masukin di sini angka 10, 10. X-nya ganti sama 10, masukin ke soal. Setelah kamu kerjakan, dia pasti positif seperti ini. Jadi selang-seling. Kenapa ibu memilih masukin angka 0? Karena 0 tuh gampang ngaliinnya. Jadi nggak perlu ngali, kan semua yang dikalikan 0 pasti jadi 0 ya. Jadi tinggal sisa, yang ini tinggal sisa negatif 2, yang ini tinggal sisa positif 16. Negatif kali positif, negatif ya. Maka ini tandanya negatif. Terus yang dipilih daerahnya itu daerah negatif. Kenapa yang dipilih daerah negatif? Karena soalnya itu kurang dari sama dengan 0. Berarti yang kurang dari 0 itu kan berarti daerah negatif. Gitu. Kalau misalnya soalnya positif, misalnya di sininya lebih dari, maka yang kamu ambil ada daerah yang positif. Nah, jadi hasilnya X lebih dari sama dengan negatif
11 dan X kurang dari sama dengan 2/5. Ini soal yang ke berapa ya? Ini lumayan agak panjang untuk bentuk soalnya seperti ini, tapi sebetulnya mudah ya, tinggal dipahami lagi. Dicatat aja setiap soal yang Ibu kasih, silahkan kalian catat. Nah, kemudian contoh soal yang terakhir yang bentuknya seperti ini. Kalau diapit seperti ini gimana? Mutlak X kurang 2 lebih dari 1 kurang dari sama dengan 3. Sifatnya cuma ada 1 ya, kamu tinggal ngikutin ya. Tinggal ngikutin seperti ini. Yang pertama kamu tulis sesuai soalnya, yang kedua jadikan negatif, terus dibalik. Di negatif B dulu, baru negatif A. Nah, kita ke yang pertama. 1 kurang dari X min 2 kurang dari 3. Oh, ini salah ya. Oke. Ini anggap aja nggak ada sama dengannya ya. Nggak ada sama dengannya karena Ibu bikin jawabannya tanpa sama dengan. Jadi anggap ini tidak ada sama dengannya. Oke, bikin seperti ini. Berarti tulis sesuai soal 1, kurang dari X min 2 kurang dari 3. Kemudian fokus ke yang tengah, kita hilangkan negatif 2-nya berarti ditambah 2. Maka yang kiri dan kanan juga harus ditambah 2. Dapatlah hasilnya seperti ini. 3 kurang dari X kurang dari 5. Ini yang pertama. Atau bikin seperti ini. Jadi si B-nya, ini B ya, dijadikan negatif, kamu tulis di sebelah kiri, dibalik, kemudian yang A, kamu juga jadikan negatif, kamu tulis di sebelah kanan. Kan negatif 3 lebih kecil dari negatif 1 kan, jadi dibalik nulisnya. Oh. Nah, sekarang tetap fokus ke yang tengah. Kita harus hilangkan negatif 2 dengan menambahkan 2. Berarti kiri juga ditambah 2, kanan juga ditambah 2, menghasilkan seperti ini. Negatif 1 kurang dari X kurang dari 1. Ya. Jadi, hasil dari soal ini soalnya kurang dari ya, sama dengannya hilangkan. Mohon maaf. Salah ngetik. Jadi, negatif 1 kurang dari X kurang dari 1 atau 3 kurang dari X kurang dari 5. Kalau misalnya ada sama dengannya, seperti ini ya, misal ini ada sama dengannya, berarti kamu juga harus pakai sama dengan di sebelah sini nih. Ini juga pakai sama dengan. Tuh. Kalau dua-duanya pakai sama dengan, ya berarti dua-duanya pakai sama dengan. Nah, Ibu ngerjainnya ini tanpa sama dengan, berarti soal yang ini kayaknya salah ngetik, harusnya tanpa sama dengan juga. Ya, jadi tanda-tanda ketidaksamaan itu mengikuti, cara ngerjain itu mengikuti soalnya. Oke, ini contoh soal yang terakhir. Silakan dipahami, dicatat gitu ya. Dicatat, cara mencatatnya itu kalau Ibu dulu zaman Ibu sekolah tuh Ibu tulis satu kali dengan benar-benar melihat gitu ya, melihat dari contoh tuh ditulis tapi melihat, caranya ngelihat. Yang kedua catat lagi tapi tanpa melihat. Kalau misalnya kamu benar berarti kamu sudah memahaminya, tapi kalau misalnya kamu masih bingung, kamu boleh lihat lagi. Jadi ingat gitu ya, jangan cuma nyatet doang tapi sambil sekedar mencatat, tidak sambil dipahami gitu ya. Sedikit tips, bukan tips sih, sedikit berbagi, share mungkin cara Ibu sesuai juga bisa digunakan juga oleh kalian ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Mungkin materi kita cukup sekian ya, cukup sampai situ contoh soalnya. Silahkan latihan soalnya yang sudah Ibu share juga dikerjakan. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan sharing kembali untuk membahas materi yang belum kalian pahami. Jadi dicatat kalau masih ada yang belum paham. Tuh, mohon maaf jika penyampaiannya masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.